Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam senantiasa kita sanjung sajidkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu Kakak sekalian yang senantiasa masih bersama dengan Ziswa Hampara di setiap Ahad malam dalam agenda taklim online Hampara, berbagi belajar bareng lagi. Dan ini adalah edisi yang ke-30, insya Allah malam hari ini kita akan taklim dengan Ustadz Hasbi Aswar yang insya Allah tema yang akan diangkat adalah sikap Barat dan negeri-negeri Muslimin terhadap genosida di Palestina. Sebagaimana yang kita sudah baca, kita dengar, kita lihat di berbagai lini masa media, baik media cetak, media elektronik dan lain sebagainya. Sampai hari ini kurang lebih sudah hampir masuk 8 bulan kondisi di Palestina khususnya di Gaza sungguh sangat mengerikan. Terakhir kemarin ada kampanye all eyes on Rafah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi semua mata tertuju pada Rafah, yang dimana Israel, entitas Zionis Yahudi Israel Anatullah itu melakukan serangan yang sangat brutal, tidak memiliki rasa kemanusiaan, yang kemudian rudal-rudalnya itu jatuh atau kemudian dijatuhkan di atas kamp pengungsian yang sebelumnya dianggap aman oleh mereka, malah mengkhianati omongannya sendiri dan mengkhianati kaum muslimin, orang-orang Gaza yang sedang mencari perlindungan. Dan semua warga dunia dari barat kemudian, dan tidak lupa juga Indonesia juga banyak melakukan aktivitas yang mungkin itu mengecam turun ke jalan, memboikot dan sebagainya. Nah, ini menarik jadi insya Allah taklim online Hampara ke-30 ini bersama Ustadz Hasbi Aswar sangat make sense temanya sikap Barat dan negeri-negeri kaum muslimin terhadap genosida di Palestina. Baik, sebelum itu kita buka terlebih dahulu dengan Fatwa Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kakak sekalian, apabila pada malam hari ini sangat bermanfaat, silakan di-share informasinya ke kerabat, ke saudara, ke teman Semoga ini menjadi bagian keimanan ketakwaan kita pada Allah yang kemudian juga berpihak kepada kaum muslim Palestina, dan kita berharap kaum muslim Palestina bisa segera mendapatkan pertolongan dan dibebaskan dengan persatuan umat Islam. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Hasbi Aswar, apakah sudah bersama kami? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Oki. Masya Allah, bagaimana kabarnya Alhamdulillah. Ustadz Hasbi? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Mas Oki, bagaimana kabarnya di Hampara? Alhamdulillah, saya mau jawab sehat, baik, cuma kondisi di Palestina kurang seperti itu Ya, Jadi agak, betul, betul. begitulah, dilema Betul. lah jawabnya. Tapi Dalam semoga kita kondisi semuanya sehat berduka ya selalu. kita ya. Iya, benar sekali. Insya Allah, Betul, semoga betul. kita sehat selalu, Ustadz, biar kita senantiasa berjuang terus. Siap, siap. Baik, Ustadz Asbi, seperti biasa Talim Online Hamfara ini nanti akan kita rekam, nanti rekamannya akan kita upload di YouTube, insya Allah. Biasanya bagi Bapak Ibu Kakak yang kemudian berhalangan nanti nonton di siaran ulang, begitu Ustadz. Nah, mungkin langsung saja Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ustadz Hasbi Aswar. Tafadhol Mas Bro. Baik, makasih Mas Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Hamfarah yang saya kira luar biasa sekali mengundang
saya sebagai pemantik tentunya ya pada diskusi hari ini, dan saya berterima kasih mengucapkan terima kasih gitu ya kepada teman-teman di Ampara sudah memfasilitasi kegiatan ini yang menurut saya sangat luar biasa di tengah kesibukan kita ya sebagai ya dengan berbagai macam profesi lah kira-kira. Dan saya juga ingin menyapa hadirin dan hadirat sekalian yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dari Jawa dan non Pulau Jawa ya kayaknya, Mas Oki ya. Saya melihat ada yang dari Makassar ya, dari Parepare City, dan ada dari Kebumen dan tadi dari Salatiga dan wilayah-wilayah yang lain. Ini saya izin share screen, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tema yang menarik ya. Kenapa? Karena eh, ada banyak perkembangan yang bisa kita lihat belakangan ini terkait dengan Palestina ya. Eh, apa yang khususnya terkait dengan respon negara-negara baik khususnya negara-negara Barat ya. Beberapa hari kemarin beberapa negara di Eropa ya itu mewakili kemerdekaan Palestina begitu. Nah, tapi itu akan kita diskusikan nanti. Saya akan share screen dulu. Baik, jadi judul yang diberikan kepada saya oleh teman-teman pelaksana kegiatan dari Amfara itu adalah sikap Barat dan negeri-negeri Muslimin terhadap genosida Palestina. Nanti saya akan mungkin memberikan penjelasan, bukan hanya bagaimana sikapnya, peta dari sikapnya ya, tapi juga bagaimana dampak dari sikap-sikap mereka terhadap kondisi Palestina gitu. Nah, mari kita lihat untuk pertama, eh, sekedar untuk memberikan gambaran umum bahwa kondisi di Palestina sekarang itu adalah hampir 40.000 korban yang sudah meninggal ya. Itu yang sudah terdata gitu, belum yang tertimbun ya, yang belum yang belum sempat ditemukan gitu. Dan dari beberapa berita yang kita saksikan itu akan ada banyak kuburan-kuburan massal ya di sana yang sudah terungkap dan kita tidak tahu. Bisa jadi masih ada kuburan-kuburan massal yang ada dan belum terungkap, dan itu bisa jadi menambah deretan dari jumlah korban di sana gitu. Jadi hampir tiap harinya itu ada kematian ya dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel, Zionis Israel di sana. Eh, nah, bagaimana sih sikap dunia terhadap isu Palestina? Yang jelas yang pertama adalah dari sisi publik dunia itu saya kira serempak ya. Eh, baik di negara-negara yang mengakui Israel atau tidak mengakui Israel itu serempak untuk mengecam mengecam kejahatan dan genosida Israel yang terjadi di Palestina gitu. Beberapa minggu terakhir kita menyaksikan mahasiswa-mahasiswa di Amerika Serikat itu luar biasa sekali ya. Mereka sangat militan sekali, bahkan pada saat wisuda sekalipun itu mereka menampilkan gitu atau membawa atribut-atribut Palestina. Yang itu kita tidak bisa saksikan di Indonesia ya Mas Oki ya gitu. Bahkan sampai kemah gitu ya, terus berbagai macam lah kira-kira. Bahkan sampai ada wisuda yang ditunda lah dan macam-macam itu untuk menunjukkan sikap mereka yang tegas terhadap dukungan mereka terhadap Palestina. Itu luar biasa sekali dan patut untuk kita contoh gitu ya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa dukungan publik dunia terhadap Palestina itu satu suara ya. Dan ya mendukung Israel itu cuma sedikit orang saja ya. Begitupun juga sebenarnya dalam level negara itu negara-negara yang mendukung Palestina itu juga banyak. Di sini di data ini dikatakan bahwa 138 negara dari 193 negara anggota PBB itu telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Jadi mayoritas sebenarnya anggota PBB itu sebenarnya sudah mengakui eh, kemerdekaan Palestina atau eksistensi Palestina sebagai negara merdeka. Nah, itu bisa kita lihat dari peta ini saja itu mayoritasnya sudah hijau ya. Di wilayah Asia Tenggara itu tinggal Myanmar yang belum mengakui. Kalau di Asia Timur ada Korea Selatan dan Jepang. Ya kita tahu dua negara ini adalah negara yang sekutu Amerika Serikat dan punya hubungan dengan Israel tentunya. Myanmar juga sama ya. Myanmar punya hubungan kerjasama dengan Israel, termasuk kerjasama militer, dan ini adalah salah satu negara yang mengakui eksistensi Israel. Nah, selain itu, mayoritas negara-negara Barat
baik Eropa, Amerika ya, termasuk juga Australia, Selandia Baru itu juga termasuk yang tidak mengakui Israel. Tapi Palestina maksud saya. Tapi sebagian besar negara-negara di dunia di berbagai benua itu sebenarnya mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Gitu. Nah, di sisi yang lain kita juga bisa menyaksikan ya sejak agresi pasca 7 Oktober sampai sekarang, PBB itu sebenarnya termasuk anggota-anggota PBB itu memperlihatkan sikap mereka atau posisi mereka terhadap Palestina. Jadi berbagai resolusi-resolusi, berbagai kecaman-kecaman yang dibuat oleh PBB atau berbagai agenda-agenda sidang yang dicetuskan oleh PBB itu sebenarnya kecenderungannya adalah pro terhadap Palestina. Nah, gitu. Ini seperti misalnya dalam Majelis Umum PBB ya beberapa bulan kemarin begitu itu mengadopsi sebuah resolusi untuk mengakui keanggotaan Palestina di PBB gitu. Sebagian besar 143 negara itu mendukung, hanya 9 yang menolak, 25 abstain ya atau tidak bersuara atau tidak mengambil sikap gitu. Tapi ini membuktikan bahwa semua negara atau mayoritas negara anggota PBB itu sebenarnya berpihak kepada Palestina. Gitu. Nah, ini juga gambar yang lain ya, yang memperlihatkan bahwa betapa besarnya dukungan dunia terhadap Palestina sebenarnya. Nah, menjadi pertanyaan kita kan adalah seberapa berdampak sikap itu terhadap Palestina sendiri. Tapi sebelum kita melihat itu ke depan, ini saya juga ingin memperlihatkan kepada para hadirin sekalian bagaimana sikap OKI ya. OKI itu jelas ya. Di sini di websitenya OKI saya ambil ya, tanggal 18 bulan 10 itu OKI bersidang dan menegaskan sikapnya gitu. Mengutuk keras, kemudian menyatakan Israel sebagai penjajah, kemudian mendesak dan menyerukan untuk menghentikan begitu ya kekerasan yang Israel lakukan di wilayah Palestina. Jadi ada pernyataan-pernyataan, ada sikap-sikap yang jelas ya. OKI, termasuk juga PBB, walaupun ya di Dewan Keamanan PBB itu selalu diveto oleh Amerika Serikat, tapi Dewan Keamanan PBB sebenarnya secara mayoritas ya dari 5 plus 10 anggota non permanen Dewan Keamanan itu sebenarnya semua setuju untuk berpihak pada Palestina, cuman selalu diveto oleh Amerika Serikat sehingga sekedar untuk resolusi gencatan senjata saja itu tidak bisa dilakukan. Nah, gitu. Nah, pemimpin-pemimpin negeri-negeri Muslim juga, termasuk yang saya kira sangat vokal itu adalah Erdogan ya, Recep Tayyip Erdogan ya, sangat dari awal sampai sekarang pun bahkan beberapa minggu kemarin Turki sampai akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dan melakukan hubungan kerjasama ekonomi dengan Israel gitu. Termasuk juga Ibrahim Raisi ya yang baru saja meninggal beberapa minggu lalu itu juga Iran itu memiliki pernyataan-pernyataan yang keras terhadap Israel. Termasuk juga presiden kita di Indonesia itu dan melalui Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi itu juga menyampaikan sikap-sikap yang keras dan sikap-sikap yang jelas terhadap serangan-serangan Israel kepada warga Palestina atau kepada Muslim Palestina. Jadi kita lihat secara umum memang bahwa dunia ya negara-negara anggota PBB baik Barat maupun dunia Islam itu sebenarnya mereka bersepakat ya bahwa Israel ini harus dihentikan dan harus dikecam dan harus dikutuk begitu kira-kira. Jadi ada kesamaan suara dan sikap gitu baik Barat maupun dunia Islam. Nah, itu kira-kira. Ini langsung menjawab ya topik dari diskusi kita malam hari ini. Gitu. Nah, termasuk juga Saudi Arabia sebenarnya. Nah, itu juga mengecam ya Israel atau kekerasan-kekerasan Israel. Nah, cuman menjadi pertanyaan kita kan adalah seberapa besar kontribusi dukungan Palestina terhadap nasib warga Palestina sejauh ini. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan penting gitu ya. Jadi memang ada banyak negara-negara itu bersepakat gitu bahwa Palestina harus didukung, Palestina harus merdeka. Tapi sejauh mana sikap-sikap itu atau pernyataan-pernyataan itu berkontribusi positif terhadap kondisi warga Palestina saat ini? Nah, apakah dengan pernyataan-pernyataan itu kemudian diikuti oleh sikap-sikap yang proaktif
negara-negara pro-Palestina untuk misalnya menekan Israel, menekan secara langsung ya, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang berdampak langsung terhadap warga Palestina, sehingga warga Palestina misalnya bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, makanan, minuman, kemudian listrik, ya, termasuk juga obat-obatan dan lain sebagainya. Apakah itu sudah berdampak atau seperti apa? Nah, itu akan kita jawab nanti di akhir ya. Tapi kalau kita melihat fakta-fakta dari gambar-gambar sebelumnya itu terlihat positif ya, bahwa Palestina punya masa depan yang cerah. Nah, gitu kira-kira. Melihat dunia yang mayoritas mendukung Palestina gitu. Tapi ada gambar yang lain, teman-teman sekalian, yang ingin saya tunjukkan bahwa pada saat mayoritas negara di dunia itu mendukung Palestina, mereka juga sebenarnya mendukung Israel. Nah, gitu kira-kira ya. Di gambar ini ya mayoritas negara-negara yang mendukung Palestina itu juga sebenarnya mendukung Israel, bekerja sama dengan Israel. Termasuk bahkan negeri-negeri umat Islam atau dunia Islam gitu. Dan wajar ketika bukan wajar ya, tapi tinggal sedikit sebenarnya negeri-negeri Muslim itu yang tidak melakukan hubungan normalisasi dengan Israel secara formal ya. Kalau secara informal malah mayoritas ya. Saudi juga secara informal punya hubungan. Indonesia juga punya hubungan katanya, gitu kan. Dan itu bukan lagi rahasia ya, ada kerjasama apa namanya bisnis gitu. Bahkan sekitar 500 juta dolar dalam setahun ya, beberapa tahun lalu gitu. Jadi negara-negara yang mengakui Palestina juga sebenarnya pada saat yang sama itu mendukung atau mengakui Israel. Bahkan kalau di data di sini dikatakan, maka lebih banyak negara yang mendukung Israel daripada mendukung Palestina. Kalau tadi yang mendukung Palestina cuma 140-an, kalau di Israel itu 163. Artinya itu lebih banyak yang mendukung Israel daripada mendukung Palestina. Atau pada saat yang bersamaan, negara-negara yang mendukung Palestina itu juga sebenarnya mendukung Israel atau mengakui eksistensi Israel. Nah, gitu. Nah, ini juga bagian dari gambar tadi ya. Bagian dari gambar negara-negara ini yang hijau tua ini adalah negara-negara yang pada saat yang sama itu mendukung dua negara ini ya. Kalau yang biru ini hanya mendukung Israel, kalau yang hijau muda ini hanya mendukung Palestina, tapi kalau yang hijau tua ini itu mendukung dua negara itu. Nah, masalahnya adalah walaupun mendukung dua negara ini secara bersamaan, tapi sikap atau kerjasama dua negara ini berbeda. Maksud saya begini, misalnya nih, Turki. Turki bekerja sama dengan Israel. Turki mengakui Israel dan mengakui Palestina. Tapi kalau kita lihat presentase atau tingkat kerjasama Turki dengan Israel selama ini itu jauh lebih tinggi daripada terhadap Palestina. Nah, ya kan? Gitu. Ya, kenapa Palestina tidak bisa bekerja sama dengan bebas dan intens? Karena Palestina itu dikontrol oleh Israel. Ya, sehingga Palestina tidak punya tentara, tidak punya kota militer. Sementara Israel bebas melakukan berbagai macam kerjasama ekonomi dan militer. Gitu. Kalau Palestina tidak. Mereka itu dikontrol sedemikian rupa. Keluar masuknya manusia pun dikontrol, ya, siapa yang boleh masuk, bahkan ke Masjid Al-Aqsa pun dikontrol sedemikian rupa oleh rezim Israel. Sehingga walaupun Palestina didukung oleh 143 negara, tapi itu sekedar pernyataan saja. Karena faktanya Palestina tetap tidak bisa seperti negara merdeka melakukan kerjasama dengan negara-negara yang lain, meningkatkan kekuatan ekonomi mereka, termasuk meningkatkan kekuatan militer mereka. Palestina tidak punya kesempatan untuk itu karena dikontrol dan dikuasai oleh Israel. Gitu. Jadi ini sekedar cuman angka-angka statistik saja atau kuantitatif. Tapi secara kualitatif atau secara realitas, sebenarnya kerjasama antara negara-negara di dunia terhadap dukungan atau sikap negara-negara di dunia dan terhadap Israel dan Palestina itu lebih menguntungkan Israel sebenarnya daripada menguntungkan Palestina, karena Israel itu relatif aman, dia tidak dikontrol oleh siapa-siapa ya secara langsung begitu, secara fisik, sehingga dia bisa bekerja sama dengan siapapun secara ekonomi, membangun industri, membangun kekuatan dan lain-lain sebagainya. Kalau Palestina tidak memiliki keistimewaan seperti itu. Dan kita juga bisa melihat ya bagaimana Israel itu melakukan kerjasama militer dengan berbagai negara yang Palestina tidak punya ya.
Walaupun Palestina diakui oleh 143 negara, tapi Palestina tidak punya kemampuan untuk melakukan ekspor impor senjata, ya. Tidak perlu ekspor lah karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Tapi impor senjata tidak bisa. Jadi tidak ada arti sebenarnya dari pengakuan kemerdekaan itu, nah, ya kan? Maka malah Israel yang malah melakukan berbagai macam aktivitas kerjasama militer. Ini ekspor Israel ini bahkan sampai ke Singapura, Indonesia, ya, Azerbaijan, Iran, bahkan termasuk Kazakhstan. Ini negara-negara Muslim, termasuk yang menikmati produk-produk militer dari Israel, masuk Turki di sini ya, gitu. Nah, dari sisi yang lain, ini juga kalau kita lihat dalam konteks yang lebih besar ya, Amerika Serikat sebagai negara yang membackup Israel, bahkan ada yang mengatakan ya pelaku utama dari kekejaman Israel sebenarnya adalah Amerika Serikat, gitu. Karena yang selama ini dipakai rudal-rudal yang dipakai untuk memerangi Gaza, masyarakat Gaza itu adalah rudal-rudal yang dibuat oleh Amerika Serikat sendiri. Dan bahkan selama ini yang membackup secara besar-besaran Israel untuk menyerang Gaza itu adalah Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat ini bagaimana Amerika mengkondisikan ya supaya negara-negara di Timur Tengah itu jinak terhadap Israel. Salah satunya adalah dengan cara memberikan bantuan besar-besaran ya terhadap khususnya negara-negara yang berbatasan dengan Israel. Buktinya apa? Ini saya ambil dari laporan di ini salah satu laporan ya resmi Amerika Serikat yang bisa kita download. Uh, itu Congressional Research Service ya, CRS itu salah satu lembaga lah kira-kira yang mensuplai data-data buat penelitian Amerika kira-kira kurang lebih begitu, dan update datanya, dan di sini disebutkan nih kalau kita lihat negara-negara yang mendapatkan bantuan militer terbesar atau bantuan terbesar Amerika di Timur Tengah itu kita lihat itu yang jelas-jelas itu negara-negara yang berbatasan dengan Israel. Nah, yang paling besar itu tentunya adalah Israel sendiri. Yang kedua nomor besar, yang paling besar adalah Mesir ya, 1.001 miliar lebih ya, 1.225 juta dolar gitu. Kalau Israel lebih dari 3 miliar per tahun. Yordan itu juga berbatasan dengan Israel, mendapatkan lebih dari 1 miliar dolar, sekitar 20 triliun rupiah setiap tahun. Kalau Mesir juga sekitar kurang lebih 20 triliun, kalau Israel sekitar 40 triliun. Libanon juga sama, ini negara-negara yang berbatasan dengan Israel gitu. Makanya Libanon itu yang bisa yang sering melakukan serangan kepada Israel itu kan cuma Hizbullah. Libanonnya nggak ikut. Kenapa? Karena Libanon itu ya punya hubungan baik dengan Barat gitu, khususnya Amerika Serikat. Nah, bagaimana dengan Saudi? Nah, Saudi ini adalah mitra ya, mitra kerjasama Amerika Serikat yang sudah sangat dekat dari dulu. Kalau di websitenya Kementerian Luar Negeri Amerika malah disebutkan bahwa Saudi itu adalah importir terbesar militer Amerika Serikat. Nah, gitu. Makanya kalau ada yang bertanya di mana Saudi ini yang katanya taat pada syariah dan macam-macam, mana Saudi ketika ada pembantaian di Gaza? Ya susah. Karena senjata yang dipakai oleh Saudi sendiri itu adalah senjata dari Amerika, dan Amerika itu adalah negara yang mensupport habis kekejaman dan kekerasan Zionis di Gaza. Gitu. Nah, ini adalah bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap Israel. Tadi juga saya sebutkan ya, 3 miliar lebih per tahun ya. Kalau sampai hari ini sejak tahun 46, sejak apa namanya, bahkan sebelum Israel itu dimerdekakan tahun 48, itu Amerika sudah memberikan bantuan finansial yang sangat besar. Lebih dari 4.000 triliun ya sampai hari ini. Nah, terus pertanyaannya adalah, kalau begitu, arti dan kontribusi dukungan Palestina terhadap nasib warga Palestina sejauh ini gimana? Saya kira dari data-data yang tadi itu jelas sekali ya, hadirin sekalian, bahwa yang pertama tidak ada, sejauh ini tidak ada. Jadi pernyataan-pernyataan politik yang disampaikan itu ya tidak menghentikan pembantaian Israel terhadap Palestina, gitu. Mungkin ada yang mengatakan ada, ya ada, tapi itu cuman membantu Palestina dari sisi moral, gitu, dan mendesak Israel dari segi citra bahwa Israel ini adalah penjahat. Tapi itu tidak menghentikan Israel untuk membantai karena desakannya desakan moral saja gitu. Dan itu akhirnya tidak berkontribusi untuk menghentikan kekejaman Israel di Palestina sampai hari ini. Karena pernyataan-pernyataan kemerdekaan, mendukung kemerdekaan, kemudian aksi-aksi di berbagai tempat ya, itu belum bisa menghentikan
gitu. Apa namanya, kekejaman Israel di Palestina sampai hari ini gitu. Ini apalagi kalau kita lihat komentar-komentar dari para pemimpin-pemimpin negeri-negeri Muslim gitu. Masalahnya adalah negeri-negeri Muslim itu apa namanya, mereka itu hanya memberikan pernyataan politik saja. Nah, di sini di poin kedua apa namanya, saya memberikan catatan. Mengapa tidak ada kontribusi signifikan gitu pernyataan-pernyataan itu terhadap nasib Palestina? Karena nasib dunia tidak ditentukan oleh pernyataan politik, tapi butuh aksi politik yang nyata ya. Jadi pernyataan itu harus sejalan dengan kenyataan. Nah, gitu kira. Ada pernyataan sikap, terus ada aksi politik yang nyata. Masalahnya para pemimpin-pemimpin baik yang semua yang pro terhadap Palestina itu sebagian besarnya itu berhenti sampai di pernyataan politik ya. Seharusnya ada aksi politik yang nyata gitu. Kalau konteksnya adalah kekerasan oleh negara atau sebuah rezim tertentu, maka aksi politik nyata itu hanya bisa dilakukan dengan oleh negara juga atau koalisi antar negara. Kalau sebuah negara atau rezim melakukan kekerasan, maka cara untuk menghentikannya adalah ya negara lain itu harus mengambil sikap untuk melakukan intervensi untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh negara tadi. Gitu. Masalahnya adalah pernyataan politik negara-negara yang pro Palestina itu tidak sejalan dengan sikap politik nyata mereka. Ya, tidak sejalan dengan sikap politik nyata mereka. Seperti apa misalnya? Turki itu kan luar biasa, bahkan di awal tahun apa namanya, sejak agresi Israel itu kan berbagai macam istilah ya yang Presiden Erdogan sampaikan lah gitu, bahwa Israel ini adalah teroris, kemudian Turki akan mengancam Israel, membawa Israel ke pengadilan internasional, dan berbagai macam lah istilahnya pernyataan-pernyataan politiknya Erdogan misalnya, termasuk juga negara-negara Muslim yang lain. Tapi pada saat yang sama eh, mereka itu cuma memberikan pernyataan politik gitu. Dan pada saat yang sama, sikap politik mereka itu tidak sejalan dengan pernyataan politik mereka yang pro terhadap Palestina. Malah yang terjadi sebaliknya, pernyataan politik pro terhadap Palestina, tapi di sisi yang lain tetap menjalin kerjasama dengan Israel, ya kan? Jadi bermuka dua pada akhirnya kan, gitu. Bahkan beberapa kali saya mendapatkan data ya, bahwa Arab Saudi itu ternyata juga memberikan minyak kepada Israel. Mesir juga memberikan minyak kepada Israel. Turki juga memberikan wilayahnya untuk dialiri minyak melalui Kazakhstan gitu ya. Dari Kazakhstan ke Turki, kemudian dari Turki ke Israel. Jadi pada saat ada pernyataan-pernyataan politik yang pro Palestina yang mengecam Israel dengan sangat keras, tapi kenyataan politiknya adalah ya mereka malah bekerja sama dengan Israel gitu. Pada saat Houthi misalnya itu apa mengganggu lalu lintas di Laut Merah, ya lalu lintas apa kapal-kapal dagang yang melintas gitu ya di Laut Merah, malah negara-negara Arab mulai dari Uni Emirat Arab sampai Arab Saudi itu malah memberikan jalan kepada truk-truk Israel untuk mengangkut apa namanya, mengangkut barangnya melalui darat dari negara-negara Arab untuk ke Israel. Jadi yang misalnya impor-impor barang eh, Israel dari Cina itu tidak sampai ke Laut Merah. Biasanya melalui Laut Merah ke Mesir kemudian masuk ke Israel. Nah, karena Laut Merah lagi tidak aman, akhirnya berhenti di sekitar negara-negara Arab saja gitu. Tidak sampai ke Laut Merah, kemudian ada truk. Nah, di truk itulah yang kemudian mengangkut apa barang-barang kebutuhan Israel melalui apa Uni Emirat Arab, melalui Arab Saudi sampai ke Yordan, kemudian sampai masuk ke Israel. Nah, gitu. Jadi ada pernyataan politik dan ada sikap politik yang berbeda. Gitu. Pernyataan politiknya pro Palestina, tapi sikap politiknya pro Israel. Nah, ini yang membuat akhirnya tidak ada kontribusi gitu. Karena pernyataan politik dan sikap politik berbeda. Sama dengan Indonesia juga kan, pernyataan politik dan sikap politik berbeda gitu. Kita mendukung Palestina merdeka, kita mengecam Israel. Tapi ada hubungan bisnis gitu loh antara Indonesia dengan Israel. Nah, ini kan dua sikap yang berbeda. Makanya akhirnya pernyataan politik ini itu tidak menghasilkan apa-apa karena sikap politiknya berbeda. Gitu. Ini berbeda dengan misalnya
kalau kita lihat ya, 2 tahun kemarin pada saat Rusia menyerang Ukraina, ya kan, Amerika itu memberikan pernyataan politik, Uni Eropa memberikan pernyataan politik dan juga menunjukkan sikap politik. Nah, harusnya seperti itu. Sama dengan misalnya dalam kondisi posisi Barat, Amerika, dan Eropa terhadap Israel sekarang kan. Mereka memberikan pernyataan politik bahwa Hamas adalah teroris, dan pernyataan politik itu sejalan dengan sikap politik mereka. Dengan cara apa? Memberikan dukungan bantuan-bantuan militer. Baik Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis, ya kan? Gitu. Jadi pernyataan politik diikuti dengan sikap politik. Sayangnya yang melakukan ini itu adalah negara-negara yang pro terhadap Israel. Tapi negara-negara yang pro terhadap Palestina tidak melakukan itu. Malah mereka juga malah lebih kecenderungannya dekat dengan Israel. Nah, ini yang membuat akhirnya kondisi Palestina menjadi semakin terkucilkan gitu. Mereka dan selama pernyataan-pernyataan politik saja yang terlontar dari mulut-mulut para pemimpin-pemimpin yang pro Palestina, maka masalah warga Gaza tidak akan pernah selesai. Pembantaian tidak akan pernah selesai. Gitu. Nah, sebenarnya langkah politik yang realistis itu sebenarnya sudah ada di PBB, ya. Sudah ada di PBB. Itu misalnya kita bisa baca di Piagam PBB chapter 7 atau bab 7 ya. Di pasal 39, 40, 41, 42 itu dijelaskan bahwa sebenarnya ketika ada negara atau ada kekuasaan, ada rezim yang melakukan pelanggaran terhadap keamanan, melakukan agresi, maka PBB melalui Dewan Keamanan itu sebenarnya bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi atau bisa memberikan masukan-masukan kepada rezim atau negara tersebut untuk menghentikan. Gitu. Kalau ternyata tidak berhenti, maka apa yang dilakukan? PBB melalui Dewan Keamanan itu bisa mengajak negara-negara anggota PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada negara agresor tadi. Sanksi apa? Sanksi pemutusan hubungan diplomatik, embargo ekonomi, termasuk pemutusan hubungan komunikasi, ya, untuk menghentikan agresi atau serangan sebuah rezim terhadap kelompok yang lain atau negara yang lain. Nah, kalau ternyata tidak berhenti juga, nah apa yang harus dilakukan? Ini di pasal 41 dikatakan, ya, pasal 42 ya, bahwa ketika tidak selesai, tidak berhenti si agresor tersebut, maka PBB melalui Dewan Keamanan itu bisa mengajak seluruh negara anggota PBB untuk melakukan intervensi militer kepada sang agresor. Jadi sebenarnya melalui piagam PBB ini itu ada langkah yang realistis sebenarnya, langkah politik yang realistis gitu. Yang pertama adalah melakukan tekanan-tekanan diplomatik ke Israel dan para pendukungnya agar menghentikan agresi. Yang kedua adalah melakukan intervensi militer untuk menghentikan genosida Israel. Itu langkah yang menurut saya langkah efektif sebenarnya untuk bisa menghentikan Israel. Ya, ada pernyataan dan ada sikap politik yang nyata dan saya kira itu ada di piagam PBB. Cuman yang jadi problem utama kan sebenarnya adalah apa? Veto Amerika Serikat. Gitu. Bahkan sekedar gencatan senjata saja itu diveto, ya kan? Gencatan senjata diveto gitu. Apalagi mau memberikan tekanan diplomatik, apalagi menyerukan untuk melakukan embargo ekonomi, apalagi melakukan intervensi militer. Itu tidak akan mungkin melalui PBB. Gitu. Oleh karena itu, kita tidak bisa berharap sama PBB atau Dewan Keamanan PBB. Ya, yang kita bisa berharap sama siapa ya? Sama PBB ya nggak bisa. Oki itu kalau kita lihat tadi di pernyataan Oki itu berharap juga sama PBB. Jadi mendesak PBB melalui Dewan Keamanan untuk mengambil langkah-langkah. Masalahnya nggak bisa. PBB sudah mengambil langkah-langkah tapi tetap terpotong oleh Amerika Serikat, ya kan? Apa kita berharap sama Iran? Nah, Iran juga kemarin sempat merespon, itu pun karena diserang terus sama Israel kan, di Suriah beberapa kali diserang, kemudian dibunuhi tentaranya gitu. Barulah Iran kemudian membalas. Itu pun serangan yang sifatnya terbatas, gitu kan. Akhirnya di sini Iran tidak bisa kita harapkan lebih banyak gitu. Apalagi Iran di Timur Tengah itu tersudut dengan isu Syiah, ya. Walaupun saya sempat baca berita pada saat sidang Oki bulan November kemarin itu, Iran itu sempat menyuruhkan untuk melakukan embargo ekonomi gitu kepada Israel.
Tapi negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Bahrain, Maroko itu menolak itu semua, ya. Dan ada sentimen Sunni Syiah yang kuat juga di Timur Tengah, dan Iran itu sering diserang dengan itu. Akhirnya Iran nampaknya tidak bisa menjadi penyatu dari negara-negara Muslim di Timur Tengah. Bahkan Iran malah sering sering menjadi pihak yang tertuduh, ya, ketika ada masalah-masalah di negara-negara Arab. Turki bagaimana? Turki kita tahu pernyataan politik dan sikap politiknya berbeda, ya kan? Akhirnya kita nggak bisa berharap sama Turki. Arab Saudi juga sama. Bahkan Arab Saudi sekarang apa sedang menuju normalisasi dengan Zionis Israel. Seandainya mungkin Hamas tidak melakukan serangan 7 Oktober, mungkin Arab Saudi sudah mendeklarasikan kerjasama dengan Israel. Beberapa tahun terakhir kita melihat di media misalnya kan, ada atlet-atlet Israel yang sudah datang ke Saudi untuk berolahraga gitu ya, untuk melakukan, untuk berkompetisi dan seterusnya. Jadi sudah ada hubungan resmi sebenarnya, tapi tinggal dinormalisasi. Ada hubungan yang langsung tinggal dinormalisasi. Itu Arab Saudi. Belum lagi kedekatan Arab Saudi dengan Amerika Serikat. Itu membuat Arab Saudi semakin tidak bisa diharapkan. Cina bagaimana? Ya, Cina dan Israel itu punya hubungan intens sebenarnya. Ya, punya hubungan ekonomi yang sangat bagus, ya, sangat tinggi. Rusia juga sama. Rusia dan Israel itu punya hubungan ekonomi juga yang sangat besar, ya. Indonesia bagaimana? Ya, Indonesia juga kita lihat sama, ya. Indonesia juga punya hubungan dengan Israel walaupun tidak terang-terangan, dalam arti walaupun tidak formal, ya, tapi secara non formal itu punya hubungan, bukan hanya hubungan ekonomi sebenarnya, tapi kita punya hubungan dalam aspek hubungan orang per orang, ya. Saya pernah menulis itu sejak tahun sebelum 2020 itu sudah ada pertukaran-pertukaran warga Israel dan warga Indonesia. Kalau warga Indonesia ke Israel banyak, ya, ribuan dalam setahun. Apalagi para pesiar-pesiar gitu. Warga Israel ke Indonesia itu misalnya pertemuan-pertemuan parlemen dunia, ya, 2021 yang dipimpin oleh Puan Maharani, itu ada warga Israel. Kemudian ada atlet panjat tebing, atlet sepeda. Bahkan tahun kemarin itu kan sempat isu yang besar itu kan pada saat ini, ya, timnas Israel akan berlaga di apa Piala Dunia U20 di Indonesia, tapi itu kemudian dibatalkan gitu. Jadi sebenarnya sudah ada saling kunjung mengunjungi yang pemerintah itu membiarkan saja sebenarnya. Dan itu bukan lagi rahasia kan. Jadi sebenarnya jadi Amerika itu sebenarnya sudah menarget Arab Saudi dan Indonesia untuk menjadi dua negara yang mengaku Israel melalui normalisasi. Cuman akhirnya menjadi tertunda karena 7 Oktober itu, ya. Jadi kita tidak bisa berharap gitu kan. Masalahnya sikap dan pernyataan politik berbeda. Kita tidak bisa berharap pada negara-negara ini dan institusi-institusi ini gitu. Tapi sebelum kita masuk ke eh, ke jawaban, mungkin ada yang bertanya, terus bagaimana solusinya? Terus pada siapa kita berharap, ya kan? Sebelum kita bicara mengenai pada siapa kita berharap, ini yang harus menurut saya kita samakan persepsi adalah apa sih solusi permanen, apa masalah dan solusi permanen yang harus kita sepakati, yang harus kita lihat dalam masalah Palestina, gitu ya. Solusi permanen tentunya adalah menghancurkan rezim penjajah Zionis Israel di Palestina. Karena kalau kita lihat sejarahnya, masalah Palestina itu kan adalah terjadi sejak Inggris itu datang setelah mengalahkan Utsmani, Khilafah Turki Utsmani, kemudian akhirnya membawa dan memprovokasi para Yahudi ke seluruh dunia untuk datang ke Palestina dan menduduki Palestina gitu. Sampai akhirnya berjuta-juta sampai 7 juta orang kemudian menjadi warga, atau tinggal di Palestina sekarang. Jadi persoalan Palestina itu adalah persoalan adanya penjajah Zionis di sana gitu. Nah, solusinya adalah untuk mengembalikan Palestina aman dan damai, yang mengajukan rezim penjajah Zionis, ya kan, mengajukan rezimnya dan kemudian memulangkan warga-warga Yahudi yang datang dari Amerika, dari Eropa, dari Rusia, dari mana-mana gitu kan, memulangkan mereka ke tempat asal mereka gitu. Dan membiarkan warga-warga Yahudi yang sudah tinggal lama sejak ratusan tahun yang lalu untuk tetap tinggal di situ, karena itu memang mereka punya hak, ya. Tapi yang pendatang-pendatang itu ya mereka harus dipulangkan gitu, ya, diserahkan kepada negara asal mereka masing-masing.
Yang kedua, mengembalikan Palestina seperti sebelum penjajahan ya, di bawah kendali umat Islam, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Jadi solusinya satu negara saja ya, satu negara sebagaimana sebelumnya, sebelum Zionis Israel itu terbentuk. Nah, mungkin ada yang mengatakan, kenapa harus solusi satu negara, solusi dua negara saja gitu, biar nanti ada Yahudi dan Palestina di situ, biar fair, ya kan? Masalahnya, solusi dua negara ini solusi yang mustahil. Kenapa? Karena ya simpel saja ya, apakah ada orang yang terjajah kemudian mau menerima solusi dua negara, hidup bertetangga dengan penjajahnya? Ini menurut saya cara pikir yang tidak logis ya, dan tidak ada yang mau menerima ini gitu. Dan saya kira warga Palestina juga memikirkan hal yang sama. Mereka tidak mau gitu menerima penjajah untuk hidup berdekatan dengan mereka. Masalahnya gini, masalahnya adalah ketika kita mengakui Israel sebagai sebuah negara, maka itu sama dengan kita menerima atau kita membiarkan eh, saudara-saudara Palestina itu, atau kita mengizinkan atau kita menerima saudara-saudara Palestina yang jutaan mengungsi di luar sana gitu. Ya kan? Itu sama saja dengan kita itu mengakui Israel itu tinggal di situ dan kemudian merampas rumah dan tanah-tanah warga Palestina yang sudah mengungsi di berbagai wilayah gitu. Ya kan? Karena kalau solusi dua negara itu artinya apa? Warga-warga Palestina yang sudah terusir itu mereka sudah tidak bisa kembali, ya kan? Tidak bisa kembali. Apalagi masalahnya yang menjadi persoalan selanjutnya adalah mau pakai standar apa? Standar PBB 47, ya 45% milik Palestina, kemudian 45% milik Palestina, 55% milik Yahudi. Itu kan nggak mungkin ya. Gitu. Jadi warga Palestina saya yakin tidak akan mungkin bisa menerima. Gitu. Karena menerima dua negara itu sama artinya dengan menerima kenyataan bahwa ada banyak warga Palestina yang tidak mungkin pulang karena tanah mereka tetap diambil oleh Zionis Israel. Saya kira tidak akan mungkin itu bisa diterima. Satu sisi, di sisi Israel, saya yakin juga mereka tidak mau solusi dua negara. Kenapa? Karena kalau solusi dua negara itu artinya Palestina itu akan punya negara merdeka, akan membangun ekonominya sendiri dan akan membangun militernya sendiri. Ya kan? Pertanyaannya, mau nggak Israel berdampingan sama Palestina yang bisa membangun kota militer? Jangankan membangun kota militer ya, Fatah sendiri, Fatah sendiri yang menguasai tepi barat itu tidak boleh punya kota militer sama Israel. Gitu. Saya pernah ketemu dengan saya pernah ketemu berbincang ya dalam sebuah kita pernah sering sebenarnya ya, dubes Palestina datang ke UII gitu, kemudian kita diskusi. Salah satu waktu kita diskusi di sebuah jamuan, dan kemudian beliau sendiri menyatakan bahwa di tepi barat Palestina itu tidak ada ini, di tepi barat Palestina itu tidak ada tentara gitu. Yang ada cuman polisi saja untuk keamanan sipil gitu. Jadi eh, Palestina Authority atau pemerintahan di tepi barat Palestina itu tidak punya kota militer sebenarnya gitu. Itu hasil dari perjanjian Oslo ya tahun 94 antara Fatah dan Israel gitu. Nah, jadi Israel itu tidak mau sebenarnya otoritas-otoritas di Palestina itu punya kota militer gitu. Nah, apalagi ini menjadi bukti bahwa Israel itu tidak mau Palestina merdeka. Gitu. Karena mereka tahu betul kalau Palestina merdeka, maka kemerdekaan Palestina itu akan digunakan oleh warga Palestina untuk memperkuat diri, kemudian melakukan penghancuran terhadap Israel. Saya kira Israel sangat tahu itu. Gitu. Ditambah lagi dalam konteks saat ini gitu ya, Hamas itu kan warga Gaza yang tinggal di Gaza, yang itu sudah terblokade oleh Israel dari segala penjuru, tapi bisa membangun kota militer kan. Nah, Israel mikir, ini sudah diblokade saja, di penjara saja, itu bisa bangun kekuatan, apalagi bikin negara. Makanya Israel sampai hari ini itu tidak akan mau menerima gencatan senjata yang syaratnya Hamas tetap menjadi penguasa di Gaza. Israel tidak mau menerima itu. Gitu. Israel menginginkan gencatan senjata hanya bisa dilakukan di
di Gaza itu dengan syarat Hamas bukan lagi menjadi penguasa atau pemerintah di Gaza di masa depan. Gitu. Makanya Israel itu ngajak Mesir menjadi Mesir ikut terlibat, Yordan ikut terlibat untuk menjadi apa yang mengatur Gaza gitu. Tapi dua negara ini nggak mau, ya kan? Nggak mau. Jadi agak bingung nih sekarang Israel. Tapi dilihat dari itu saja sebenarnya Israel tidak mau dua negara. Dan fakta juga ini menurut para ahli ya, ini ada satu, dua, tiga, empat penulis ini dari profesor-profesor ini di universitas-universitas di Amerika Serikat. Sendiri menulis satu buku dan salah satu bagian dari buku itu ditulis di Foreign Affairs sendiri, yang itu mereka sendiri bersepakat mengatakan bahwa ya sebenarnya di Palestina itu one state reality, ya realitas di Palestina itu sebenarnya adalah milik Israel. Jadi yang berdaulat di Palestina adalah Israel yang menguasai laut, darat, dan udara. Itu warga-warga Palestina sendiri itu kalau mau keluar negeri itu harus melalui pos-pos Israel. Jadi keluar masuknya warga Palestina itu masuk dalam pencatatannya Israel, ya. Gitu. Bahkan kalau kita berkunjung ke Palestina pun itu harus melalui Israel, harus atas izin Israel, ya kan? Jadi nggak ada jalan. Jadi sebenarnya menurut realitas yang terjadi di Palestina itu dari dulu sampai sekarang itu adalah satu negara sebenarnya, negara milik Israel dan Palestina yang terpenjara di situ. Gitu. Jadi Israel juga sebenarnya tidak pengen dua negara. Yang diinginkan di Palestina adalah satu negara. Jadi kalau dikatakan dua negara itu adalah kira-kira itu bahasanya ini ya, panacea. Panacea itu apa ya? Kayak obat penurun demam atau pengalihan isu lah kira-kira gitu. Seolah-olah terlihat indah tapi sebenarnya itu menutupi sebuah persoalan yang sebenarnya. Nah, kalau mereka bersepakat satu negara, ya kenapa tidak kita juga memperjuangkan satu negara? Yang namanya penjajahan itu kan solusinya adalah kemerdekaan, ya. Tidak ada tuh orang yang menerima penjajahan solusinya bagi negara kan. Dibagi dua negara itu menurut saya tidak logis. Gitu. Nah, pertanyaan kita adalah, terus kalau begitu, kalau kita ingin memerdekakan Palestina, oleh siapa dan bagaimana caranya? Ini hal yang penting ya. Palestina itu sebenarnya sudah pernah dijajah dua kali, sudah pernah diduduki dua kali. Sejak ditaklukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ya. Jadi setelah Umar bin Khattab itu melakukan wilayah Syam, termasuk wilayah Palestina di situ, kemudian tahun 1099 itu ditaklukkan oleh pasukan salib. Terjadi perang salib 1, 2, dan 3, dan kemudian kalau tidak salah di perang salib ketiga, Sultan Salahuddin Alayubi di tahun 1100-an, ya, itu kemudian melakukan pembebasan dan penaklukan terhadap Palestina kembali, atau perebutan Palestina dari tangan salib. Nah, Salahuddin Alayubi itu melakukan penaklukan itu tidak langsung ya, tapi yang beliau lakukan adalah menyatukan kekuatan kaum muslimin yang waktu itu terpecah belah. Waktu itu kondisinya umat Islam itu di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Tapi Daulah Abbasiyah sudah lemah ya, terpecah-pecah itu. Berbagai provinsi-provinsi itu kemudian menjadi kesultanan-kesultanan yang independen. Bahkan sampai terbentuk dinasti Fatimiyah di Mesir. Kemudian di Afrika juga ada, di macam-macam lah gitu. Udah terpecah belah gitu kira-kira. Bahkan sampai ada yang di wilayah di apa kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Palestina itu kabarnya bahkan bekerja sama dengan Salib gitu, atau melakukan normalisasi gitu kira-kira, melakukan hubungan kerjasama. Nah, apa yang Saladin Al-Ayyubi lakukan? Menyatukan kaum muslimin dulu, ya. Jadi perbaikan internal dulu, kemudian setelah itu melakukan serangan. Dan setelah melakukan serangan itulah kemudian kaum muslimin menang, gitu ya. Jadi Saladin Al-Ayyubi itu tetap membuat strategi gitu, tidak tiba-tiba langsung nyerang, tapi hitung-hitungan dulu gitu, kekuatan yang kira-kira bisa menaklukkan seperti apa. Dan Salahuddin Al-Ayyubi yang beliau lakukan pertama kali adalah melakukan perbaikan internal kaum muslimin, penyatuan kekuatan, kemudian melakukan serangan. Nah, oleh karena itu dari Salahuddin Al-Ayyubi kita bisa belajar ya bahwa sebenarnya yang bisa menolong Palestina itu cuman ya kaum muslimin. Dengan apa? Dengan Islam tentunya, bukan dengan yang lain. Kenapa dengan Islam? Karena ya dengan apa lagi kalau bukan dengan Islam? Kita eh, kita berkiblat pada Barat dengan ideologi Barat. Malah yang terjadi adalah ideologi Barat yang kita adopsi selama ini itu malah membuat kita menjadi lemah secara mental dan pemikiran.
Bahkan membuat Barat akhirnya menguasai kita secara ekonomi, politik, militer, dan sebagainya. Gitu. Nah, dengan belajar dari Salahuddin Ayyubi itu dengan menggunakan apa dengan selalu menjadikan Islam sebagai asas dan patokan, itu malah membuat kaum muslimin menjadi independen, kuat, merdeka gitu. Sehingga mampu memberikan pertolongan kepada Palestina. Oleh karena itu kita juga bisa melihat ya bahwa dari sejarah Salahuddin Ayyubi, kaum muslimin itu apa namanya eh, bukan sekedar pernyataan, bukan sekedar dengan sikap moral, tapi sikap politik dan langkah politik yang nyata gitu ya. Jadi untuk menolong Palestina itu memang butuh kepemimpinan politik, butuh butuh dukungan politik. Tidak bisa hanya dengan aksi-aksi publik saja gitu. Tapi butuh sikap-sikap politik karena ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh negara. Sehingga solusinya adalah pendekatan yang sifatnya pendekatan negara. Mengapa harus dengan Islam? Ini saya percepat saja karena waktu saya kira ini ya, waktu juga yang saya kira sudah terlalu panjang. Kenapa harus dengan Islam? Karena sejarahnya itu membuktikan bahwa hanya di bawah kekuasaan umat Islamlah Muslim bahkan termasuk Yahudi itu bisa dilindungi. Dalam artikel ini ya, itu artikel yang terbit di New Middle Eastern Studies Journal itu menyebutkan bahwa eh, kehidupan Yahudi di tengah-tengah kaum muslimin itu sangat luar biasa berkembang gitu dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi. Bahkan pada saat terjadinya perang salib, itu kaum Yahudi juga menderita bersama dengan kaum muslimin. Dan kemudian kehidupan mereka membaik kembali setelah Salahuddin Al-Ayyubi melakukan penaklukan kembali terhadap Palestina. Gitu. Jadi sejarah umat Islam dan Yahudi itu adalah sejarah hubungan harmonis, tapi dalam konteks peradaban Islam. Ya, dalam konteks peradaban sekarang malah Yahudi dan Muslim itu malah malah bentrok gitu. Kenapa? Karena itu kepentingan-kepentingan penjajah Barat. Nah, di websitenya kalangan Yahudi sendiri, ini Sephardic Heritage Museum ya. Sephardic ini adalah salah satu varian dari Yahudi. Dia sendiri menyampaikan di websitenya, ini bisa di browsing saja di Google, bisa didapat. Dia mengatakan bahwa terlepas dari berbagai pembatasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap Yahudi di bawah peradaban Islam, menurut pernyataan ini dia mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa kaum Yahudi itu merasakan kehidupan yang lebih baik di bawah kaum muslimin, di bawah kekuasaan kaum muslimin, lebih baik daripada berbagai tempat di dunia gitu. Mereka memiliki hak-hak yang bebas secara sepenuhnya. Mereka bebas untuk mencari pekerjaan. Mereka bebas untuk mendapatkan atau menguasai properti mereka, dan mereka tidak didiskriminasi dan eh, tidak ada kekerasan fisik terhadap mereka. Ini pernyataan jujur dari kalangan Yahudi bahwa tidak ada satupun ya dalam sejarah yang bisa memperlakukan mereka lebih baik selain kaum muslimin sendiri. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa melihat bahwa dan kita bisa belajar bahwa Muslim dan Islam itu adalah rumah yang paling tepat bagi orang-orang Yahudi di bawah kekuasaan Islam untuk bisa hidup tenang. Nah, pertanyaan terakhir kita, teman-teman sekalian, adalah kalau begitu, bagaimana memperjuangkan isu Palestina sekarang? Nah, ini sebagai penutup ya. Yang pertama adalah, ya harusnya memang negara-negara melakukan tekanan politik, atau bahkan sampai intervensi militer. Itu yang harus dilakukan. Jadi, pernyataan politik harus sejalan dengan sikap politik. Yang kedua, publik atau masyarakat dunia itu harus mendesak negara untuk bertindak tegas dan melakukan berbagai upaya sesuai kemampuan. Ya, jadi kondisi negara sekarang ini kan tidak mampu melakukan aktivitas yang efektif ya. Ya, kerjaan kita sebagai publik itu harus mendesak negara untuk bertindak tegas. Makanya saya kira sudah betul ya yang dilakukan oleh warga-warga Amerika ya yang ada saat ini gitu. Mendesak negara untuk bertindak tegas gitu. Nah, kalau ternyata negara itu juga ternyata tidak bisa bertindak tegas, maka saya kira langkah yang paling strategis yang bisa kita lakukan adalah mengkondisikan kepemimpinan di tengah-tengah umat Islam yang peduli terhadap nasib Palestina dan umat Islam secara keseluruhan. Karena pada akhirnya kan memang negara yang diharapkan untuk bisa bertindak tegas gitu. Nah, kalau negaranya tidak mau, negaranya penakut, negaranya lemah, berarti kan yang harus kita ganti adalah kepemimpinannya gitu. Kita harus mengkondisikan kepemimpinan di tengah-tengah umat Islam itu kepemimpinan yang pro terhadap Palestina dan pro terhadap umat Islam.
gitu. Jadi sembari kita melakukan edukasi, sembari kita menggunakan medsos untuk mengedukasi masyarakat terhadap kondisi Palestina, sembari kita melakukan boykot ya, yang bisa melakukan boykot dan melakukan berbagai macam cara. Tetap menurut saya poin yang paling penting adalah mendesak negara, gitu ya, mendesak negara untuk bertindak tegas. Karena yang paling efektif itu adalah melalui negara ya. Kalau kita cuma boykot individu itu tidak terlalu kuat pengaruhnya. Tidak salah tapi tidak terlalu kuat. Aksi-aksi demo itu tidak, demo-demo macam-macam untuk penyedaran mendesak itu tidak terlalu kuat. Yang paling kuat itu adalah negara. Makanya memang orientasi aksi-aksi kita untuk Palestina memang harusnya mendesak kekuasaan, atau kalau kekuasaan itu tidak mau ya sudah kita ganti pemimpinnya gitu ya. Dengan cara-cara yang sifatnya tentunya yang baik ya, bukan melakukan kudeta misalnya gitu ya, tapi dengan cara-cara yang positif gitu kira-kira, dengan meningkatkan kesadaran dan kemudian langkah-langkah politik yang baik gitu kira-kira. Saya kira itu Mas Oki, mau maaf kalau terlalu panjang, tapi saya kira sudah sesuai jadwal ya, 1 jam ya, sesuai dengan kantornya Ya. ya. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Hasbi Aswar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang diberkahi Allah SWT, kalau Bapak Ibu merasa, wah ini kok luar biasa ya materinya kan gitu. Data faktanya yang dipaparkan oleh Ustadz Hasbi kok sangat lengkap gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian yang berkahi Allah SWT, Ustadz Hasbi ini dosen hubungan internasional. Jadi memang materi pada malam hari ini ya tema yang kami bawakan yang kemudian dipaparkan oleh Ustadz Hasbi ini memang sudah sangat sesuai dengan konsentrasi ilmu beliau gitu. Jadi ini semakin menguatkan kita tentang hasanah ya mengenai Palestina itu sendiri ya, dan kita bisa melihat ya secara gamblang sikap baik itu dari barat atau negeri kaum muslimin, bahkan tadi sampai sudah disampaikan oleh Ustaz Hasbi bagaimana sih sebenarnya solusinya kan gitu, apa yang bisa kita perbuat dan lain sebagainya. Masya Allah ya, terima kasih banyak kami ucapkan jazakumullah jasa oleh Ustaz Hasbi. Ini sebenarnya kalau agak panjang juga nggak apa-apa Ustaz. Luar biasa sekali. Baik, sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita simak video satu ini ya, iklan dari siswa Hampara. Silahkan admin bisa di setel videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Karabet Wijaya Kusuma. Saya berpengalaman di dunia pendidikan sudah setidaknya dari tahun 2000. Kemudian di konsultasi dan training, dan saya sudah banyak mengelilingi kampus-kampus, terutama kampus berbasis ekonomi Islam khususnya, dan saya menemukan hanya Hamfara yang bisa memberikan penjelasan sedemikian rupa, secara otentik, secara luas, secara kafah tentang ekonomi Islam. Jadi saya tidak ragu untuk menyarankan Anda semua untuk bisa bergabung dengan Hamfara menjadi ahli ekonomi Islam. Dan bukan hanya ahli, tetapi dia adalah orang yang akan memperjuangkan tegaknya kembali sistem ekonomi Islam di muka bumi ini. Jadi ditunggu di Hamfara. Baik, itu Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya anak, adik atau kerabat saudara yang tahun ini lulus SMA gitu ya. Nah, nanti bisa dikuliahkan ya di ST Hamfara Yogyakarta. Nah, kemudian kalau masih sekolah kelas 2, kelas 1 nanti bisa ya tahun-tahun selanjutnya. Dan bagi Bapak Ibu juga apabila ingin mendapatkan pahala investasi, ya alhamdulillah di ST Hamfara Yogyakarta kami ada pesantren dan juga Masjid Hamfara yang sedang dalam proses penyelesaian pembangunan. Nah, jadi nanti silakan bisa cek di Instagramnya siswa Hampara ya, termasuk nanti kalau mau ada yang berinfak ya, berwakaf, bersedekah, nanti bisa hubungi nomor yang tertera. Baik, silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan apabila ada pertanyaan kami berikan waktu ya. Bisa pertanyaan langsung atau kemudian lewat kolom chat. Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Masya Allah. Nah, jadi yang jelas apa yang sudah disampaikan Ustadz Hasbi,
kita ambil ilmunya dan kemudian kita laksanakan, ya, yakni memperjuangkan pembebasan Palestina. Dan semoga kita semua yang hadir di sini ya bagian dari kaum muslimin yang berada di dalam perjuangan pembebasan Palestina, senantiasa menyerukan persatuan umat ya, dan senantiasa menyerukan untuk bisa membebaskan Palestina. Baik, sebelum kita tutup, apabila tidak ada pertanyaan, barangkali dari Ustadz Hasbi ada closing statement, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Ya, baik Mas Oki, makasih. Dan apa namanya, kita sebagai publik ya, itu memang juga apa namanya, kita memang harus punya sikap yang jelas terhadap masalah Palestina juga. Dan menurut saya harus terus kita sebarkan ke publik-publik yang lain, ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita, terkait dengan akar masalah dan solusi yang seharusnya. Kenapa? Karena Israel dan agen-agennya juga itu juga aktif untuk meracuni pikiran-pikiran publik, termasuk juga di dunia Islam. Gitu. Dengan misalnya dengan berbagai macam istilah ya, misalnya istilahnya konflik Palestina-Israel. Ini kan menurut saya istilah-istilah yang terkesan normal, tapi sebenarnya itu tidak menyalahi fakta ya. Kalau kita menggunakan kata konflik Israel-Palestina ini seolah-olah ada dua pihak yang setara kemudian berebut sesuatu, berselisih gitu, ya kan? Gitu. Ini kan sebenarnya ini bukan konflik, ini adalah penjajahan antara Israel dan Palestina. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita mengatakan konflik, solusinya kan berarti perdamaian kan, ya Mas Oki ya, perdamaian. Solusinya konflik itu, kalau konflik itu kan pendekatannya resolusi konflik, resolusi konflik atau mediasi yang ujungnya perdamaian. Makanya kalau kita mengatakan konflik Israel Palestina, solusinya ya dua negara kan. Karena konflik ini ceritanya sama kayak orang rebutan tanah, ya sudahlah bagi dua kan. Nah, ini menurut saya apa namanya kekeliruan narasi atau propaganda yang muncul ya, yang banyak diangkat di media, di akademisi dan lain-lain sebagainya. Dan ini menurut saya menyesatkan ya, dan apa namanya, dan mengalihkan kita dari persoalan yang sebenarnya gitu. Persoalan yang sebenarnya terjadi di Palestina itu adalah penjajahan ya. Penjajahan barat ya sejak tahun 1917 di Palestina. Kemudian penjajahan barat terhadap Palestina dengan membawa orang-orang Yahudi datang ke sana kemudian menduduki Palestina. Jadi ini sebenarnya satu paket ya. Satu paket penjajahan gitu. Bukan hanya penjajahan Zionis Israel, tapi juga penjajahan barat gitu. Kenapa kok barat begitu kejamnya? Gitu. Padahal sekarang kan era demokrasi, era HAM dan lain sebagainya. Ya kita jangan lupa bahwa yang paling banyak melakukan penjajahan dan perusakan itu dari dulu itu adalah negara-negara barat. Amerika sekarang itu kan kenapa Amerika menjadi negara kulit putih? Padahal itu adalah warga aslinya itu berkulit kuning, itu kan dibantai semua tuh orang-orang Indian kan. Begitupun juga dengan di Australia, suku Aborigin, di Selandia Baru, ya kan. Orang kulit putih yang datang itu membantai gitu, membunuh semua, gitu, melakukan genosida. Ya kalau di Amerika itu yang katanya jutaan warga Indian di sana, kemudian tiba-tiba tinggal ribuan saja. Kenapa dibantai oleh orang-orang kulit putih Eropa yang datang ke sana kemudian melakukan genosida? Jadi tradisi dari peradaban Barat dari dulu sampai sekarang itu memang tradisi genosida. Ya, dan yang mereka lakukan di Israel itu adalah bagian dari penjajahan Barat sebenarnya terhadap Palestina. Jadi ini kita jangan sepotong-sepotong nih, jangan cuma melihat Israelnya saja, tapi juga kita harus melihat bahwa di belakang Israel itu adalah negara-negara besar Amerika dan sekutu-sekutunya. Bahkan kalau kita mau bicara mengenai boykot misalnya, atau seruan-seruan boykot, salahnya seruan boykot bukan hanya seruan boykot kepada Israel, tapi juga seruan boykot kepada semua produk-produk Amerika. Amerika Serikat, produk Inggris, ya kan, produk Prancis, produk Jerman. Kalau kita betul-betul mau kafah lah istilahnya, ya kan. Nah, ini menurut saya penting untuk kita sampaikan ke publik akar masalah dan siapa-siapa yang terlibat dalam masalah ini, dan kemudian menyampaikan solusinya. Gitu. Nah, kalau kita mengatakan akar masalahnya adalah penjajahan, maka solusinya adalah kemerdekaan, kan? Pembebasan, bukan dua negara. Gitu.
kalau kita mengatakan sama dengan kita di Indonesia dulu kan, kita dijajah Belanda, ya solusinya adalah kemerdekaan, bukan bagi dua negara kan, nggak ada yang mau tentunya gitu. Walaupun walaupun harus nyawa yang dibayar gitu kan untuk memperjuangkan semua itu. Ini menurut saya penting. Kenapa? Karena Israel itu bersama dengan Amerika dan sekutu-sekutunya itu juga menginvestasikan miliaran dolar untuk membayar berbagai macam kegiatan, mengajak berbagai macam tokoh ya dari Indonesia untuk berdiskusi dengan mereka dan kemudian mengaburkan realitas gitu. Ini menurut saya berbahaya dan itu sudah nyebar ke sana kemari lah. Di Indonesia juga banyak. Ini penting menurut saya menjaga kewarasan kita, menjaga pemikiran kita dan daya kritis kita tentang masalah dan solusi bahwa Palestina harus dimerdekakan. Tapi tidak boleh sampai di situ ya, karena kalau Palestina cuma merdeka tok saja itu tidak selesai. Ya, kalau cuma sekedar merdeka, Mesir juga merdeka, Arab Saudi juga merdeka, tapi kan nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena merdekanya bukan tapi karena merdekanya dengan merdeka yang salah, itu. Merdeka dengan dari awal negara-negara Arab itu kan merdeka dari Utsmani, tapi mereka setelah itu mereka dekat dengan Barat. Akhirnya sampai sekarang mereka tergantung sama Barat. Nah, itu Palestina juga sama. Kalau Palestina cuma sekedar merdeka tok, gitu, ya kan? Ya nanti ke depan tidak ada bedanya dengan Mesir, tidak ada bedanya dengan Arab Saudi, gitu. Nah, berarti tidak boleh sekedar merdeka, harus merdeka dengan apa? Ya, kalau kita sebagai Muslim harusnya merdeka dengan Islam, gitu. Nah, merdeka dengan Islam, membangun negara dengan konsep-konsep Islam, gitu ya. Kemudian jelas tuh yang mana yang Darul Kufur, yang mana Darul Islam ya. Darul Kufur itu harus kita lihat statusnya. Kalau mereka berperang dengan kaum muslimin, haram untuk bekerjasama dengan mereka. Harusnya kan seperti itu. Ajaran-ajaran Islam. Jadi harus dibangun dengan kerangka Islam. Tidak boleh lagi dibangun dengan kerangka-kerangka yang sekuler, yang liberal ya, kapitalis dan lain sebagainya yang sebagaimana yang diikuti oleh negara-negara muslim sekarang. Nah, gitu. Jadi itu menurut saya solusinya ya. Solusi yang harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Gitu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari yang bertanya ya, karena ini kan sudah penutup ya. Iya. Di closing statement. Closing statement sekalian. Gitu. Nah, itu hadirin sekalian, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, apa namanya yang bisa kita diskusikan malam hari ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan kontribusi Amin. terhadap, walaupun tidak langsung ya terhadap saudara-saudara kita di Palestina, tapi setidaknya kita di kaum muslim ini bisa paham dengan masalah, solusi, dan mengambil langkah sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Hasbi Aswar. Jazakumullah jaza. Kita doakan Ustadz Hasbi Aswar senantiasa sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dijaga oleh Allah SWT, dan senantiasa diistiqomahkan hingga husnul khotimah sebagai pejuang Islam. Yang insya Allah ya, apa yang beliau sampaikan menjadi pemahaman kita semuanya, termasuk nanti bagi yang nonton di YouTube, ya bisa menjadi pahala investasi pahala jariahnya Ustadz Hasbi Aswar dan juga kita semuanya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Demikian taklim online Hamfara yang ke-30 ya, berbagi belajar bareng lagi bersama Ustadz Hasbi Aswar. Saya Oki mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Terima kasih banyak kakak semuanya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ustadz Hasbi. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.